min 2 dibagi 6 min 2. Oke, sampai sini paham dari mana substitusi angka ke dalam rumusnya? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. ya, kita lanjutkan. Maka nilainya menjadi Y min 14 dibagi 8. Nah, sama dengan X min 2 dibagi 4. Ya. Kemudian kita kali silang. Jika menemukan dua pembagian, maka kita kali silang. Maka menjadi 4 dikali Y min 14 sama dengan 8 dikali X min 2. Ya, sekali lagi kita kali silang dari dua pembagian tersebut. Maka hasilnya menjadi 4Y min 56. 56 dari 4 kali min 14. Ya. 4Y min 56 sama dengan 8X min 16. 4Y sama dengan, kita sederhanakan, yang mempunyai golongan atau kelompok yang sama, kita kelompokkan. Kita satukan. Yaitu ada 56 dengan 16. Mereka mempunyai kelompok yang sama, yaitu tanpa variabel X atau tanpa variabel Y. Kita kelompokkan. Maka min 56 tersebut pindah ruas. Min 56 pindah ruas. Maka menjadi 4Y sama dengan 8X min 16 plus 56. Ya, plus 56 dari min 56 pindah ruas. Maka hasilnya 4Y sama dengan 8X plus 40. Y sama dengan 2X ditambah 10. Yaitu kita sederhanakan. Ya. Berarti kita bagi 4. Karena kita harus membuat nilai persamaan Y sama dengan. Y sama dengan 2X plus 10 itu dari 4Y sama dengan 8X ditambah 40 sama-sama dibagi 4. 4Y-nya kita bagi 4 menjadi Y. 8X-nya kita bagi 4 menjadi 2X. 40 dibagi 4 menjadi 10. Nah, inilah fungsi linear berdasarkan dui koordinat, yaitu Y sama dengan 2X plus 10. Ya, maka jika kita gambarkan ke dalam grafik seperti yang tertera dalam slide ini. Ya. Terdapat satu garis lurus yang melalui dua titik koordinat, yaitu 2,14 dan 6,22. Ini untuk cara yang pertama. Ada yang masih belum jelas? Mau tanya, Bu. Iya. Yang 4Y min 56 dengan 8 min 16 yang itu tuh, Bu. Kenapa? Belakang. Jadi yang 5 itu, Bu. Kan dipindah. Iya, min 56-nya pindah ruas. Kalau bilangan min pindah ruas menjadi plus. Tapi ada kemungkinan jadi min lagi nggak, Bu, ke situnya, Bu? Kalau misalkan ya, bilangan di atasnya seperti ini. 4Y min 56 sama dengan 8X min 66. Misalkan seperti itu, min 66. Maka ketika pindah ruas, itu menjadi 4Y sama dengan 8X min 66 ditambah 56. Min 66 tambah 56 hasilnya? Min 10. Min 10. Ya, min 10. Jadi tetap bisa berubah menjadi min karena tergantung daripada penjumlahan satu golongan tersebut.
penjumlahan antara min 16 dengan plus 56 itu. Kalau seperti contoh yang barusan saya berikan, min 66 plus 56. Maka berdasarkan hasil penjumlahan tersebut, hasilnya adalah min 10. Seperti itu. Di sini yang saya garis bawahi adalah pindah ruas, posisi pindah ruas. Bilangan min, posisi pindah ruas akan menjadi plus. Bilangan plus, posisi pindah ruas akan menjadi min. Gimana Pak? Sudah bisa dipahami Pak? Bu, bisa diulang nggak penjelasannya Bu? Masih pindah ruasnya itu, Bu. Masih bingung Bu. Belum dipindah ruasnya, Bu. Ya, Bu, yang pindah ruas. Oke, dari 4 dalam kurung Y min 14 sama dengan 8 dalam kurung X min 2. Dari situ ya, saya ulang ya. Iya. Oke, maka hasil berikutnya menjadi 4Y min 56. Min 56 itu dari min 14 dikali 4. Maka hasilnya min 56. Kemudian sama dengan 8X min 12. Min 16. Maaf. Min 16 itu dari min 2 dikali 8. Maka min 16. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mengelompokkan daripada golongan-golongan yang ada di dalam fungsi tersebut. Kalau kita lihat di sini, ada kelompok Y, X, dan tanpa variabel. Kelompok Y yaitu 4Y. Kemudian kelompok X yaitu ada 8X. Dan kelompok tanpa variabel itu ada min 56 dan min 16. Ada 2. Maka kita harus sederhanakan dari kelompok non-variabel tersebut dengan cara min 56 kita pindah ruaskan. Pindah ruas yang tadinya di kiri menjadi di kanan. Ketika bilangan pindah ruas, bilangan min akan menjadi plus dan sebaliknya bilangan plus akan menjadi min. Itu prinsip daripada matematika. Ya. Maka kita kelompokkan nih min 16 dengan min 56 menjadi 4Y sama dengan 8X min 16 itu tetap bilangan aslinya dia. 8X min 16 itu bilangan asli. Kemudian plus 56. Kenapa jadi plus 56? Karena posisi min 56 pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan. Jadi pindah ruas ya Bu ya? Iya, namanya pindah ruas. Karena pembatasnya adalah sama dengan. Itu pembatas ruasnya. Sama dengan. Sama dengan ya, Bu? Iya, sama dengan itu pembatas ruasnya. Maka dikatakan ruas kanan kiri dia ada di sebelah mananya sama dengan. Nah, 56 ini ada di sebelah kirinya sama dengan. Kita satukan dengan kelompoknya, dia menjadi pindah ke kanan. Nah, begitu pindah, maka si min 56 ini otomatis akan berubah menjadi plus 56. Seperti itu posisi pindah ruas. Prinsip dari pergerakan bilangan. Gimana Pak? Sudah bisa dipahami untuk pindah ruas? Pembatasnya Paham. adalah sama dengan. Oke. Ini Bu Rahmat Bu dari Riau Bu. Ya. Mau nanya yang untuk perkalian silang itu Bu dari Y min 14 bagi 8 sama dengan X Ya. min 2 bagi Iya. 4. Itu Iya. perkalian silang itu wajib bilangan yang tak ber X dan Y itu wajib di luarnya ya Bu? Atau gimana?
Bukan. Jadi dari Oke. pembagian Iya. itu. ya jadi gini, Y-14 ada bilangan Y-14 per 8 sama dengan X-2 per 4. Oke, kenapa di sana ada yang enggak? Itu hanya untuk apa namanya? Bagaimana mereka disatukan, dikalikan, tapi untuk pembeda bahwa si 4 ini berasal dari ruas yang kanan. Y-14 ini berasal dari ruas yang kiri. Dalam kurung itu sama dengan artinya dikali kalau di matematika. 4 dalam kurung 2 berarti 4 dikali 2. Nah, ini sebenarnya untuk yang mereka tadinya pembagian atas bawah menjadi sejajar posisinya. Maka dibuat perubahan simbol. Gitu. Berarti Oke, jadi wajib berarti Dalam pembagi kurung. tadi ubah jadi perkali. Makanya dia tuh Iya. Karena kan kita kali silang. kali silang. Ketika gitu. Iya, betul. Ketika kita menemukan ya hal yang seperti ini, pembagian 2 buah pembagian, maka kita bisa melakukan perkalian silang. Oke lah Bu, biasa buat Iya. kemarin banyak borosnya. Oh gitu, iya. Jadi seperti itu. Yang tadinya mereka posisinya atas bawah karena harus dikali silang, maka kita sejajarkan posisi mereka. Tetapi kita rubah simbolnya. Sudah tidak ada per lagi, tapi kita ganti dengan dalam kurung. Dengan catatan, dalam kurung itu adalah perkalian silang. Bukan artinya 8 dalam kurung Y-14, bukan. Ya, tetapi sudah kita kali silang dulu. Y-14 kita kalikan dengan 4. Maka 4 dikali atau dalam kurung Y-14. Ya, di matematika dalam kurung artinya adalah kali. Ya, seperti itu Pak. Untuk metode yang pertama, jika di sana terdapat 2 koordinat. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Lanjut Bu. Oke, metode yang kedua namanya koordinat lereng. Metode ini digunakan apabila diketahui sebuah titik dengan koordinat X1 dan Y1. Dan diketahui sebuah lereng. Jadi di sini tidak ada koordinat X2, Y2. Tapi yang diketahui adalah lereng, di mana nilai lereng tersebut biasanya bersifat sebagai nilai pembeda. Ya, sama seperti yang kita pelajari minggu lalu, di mana B adalah pembeda. Nah, maka jika terdapat kondisi seperti ini, hanya satu koordinat dan satu titik kemiringan atau satu garis kemiringan, maka kita pakai rumusnya Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Contohnya, buatlah persamaan garis lurus melalui titik koordinat 2,14 dengan kemiringan 2. Artinya nilai B-nya adalah 2. Nilai X1-nya 2. 2. Nilai Y1-nya 14. 14. Oke, kita substitusikan ke dalam rumus. Y min 14 sama dengan 2 dikali X min 2. Oke, itu semua didapat dari data. Nah, dari data yang kita peroleh. Maka hasilnya menjadi Y min 14 sama dengan 2X min 4. 2X min 4 yaitu dari 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah, sama seperti tadi nih. Kita punya 2 ruas, kanan kiri. Maka yang perlu kita kelompokkan adalah yang non variabel.
Ya, ada min 14 dan ada min 4. Kita kelompokkan. Ya. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan 2X min 4 plus 14. Karena min 14 pindah ruas ke kanan menjadi plus 14. Maka persamaan yang diperoleh dari metode ini yaitu Y sama dengan 2X plus 10. Ya, ini untuk cara lereng namanya, di mana terdapat satu koordinat dan satu lereng. Metode yang kedua, ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tujuannya baik. sama ya, Bu ya? Ya, tujuannya sama, hanya datanya. Datanya seperti apa nih? Kalau datanya yang ada adalah data 2 koordinat, maka kita pakai cara yang pertama tadi. Tapi kalau data yang diketahui adalah data 1 koordinat dengan 1 pembeda atau 1 kemiringan, maka kita pakai cara yang kedua ini, metode kedua ini. Nah, ada lagi metode ketiga. Namanya cara penggal lereng. Bu, mau tanya Bu, Iya, boleh. Yang mana Pak? untuk metode yang kedua tadi ada grafiknya nggak Bu? Untuk yang metode kedua ini tidak bisa menggunakan grafik. Karena apa? Dia hanya punya 1 koordinat. Yang pertama, jika mau ini dibuatkan grafik, maka harus dikombinasikan dengan cara yang ketiga ini. Gitu Pak. Memang kalau untuk cara kedua ini kita tidak bisa langsung menyajikan data seperti cara yang pertama. Iya. Karena cara pertama kita bisa menarik garis lurus. Dia punya 2 titik di sana. Karena di sini hanya ada 1 titik dan 1 pembeda, maka kita harus melanjutkan ke cara yang ketiga untuk membuat grafiknya. Nah, ini saling berkaitan antara koordinat lereng dengan penggal lereng. Oke, terima kasih Bu. Maaf Bu sebelumnya Bu. Iya, Mohon maaf Bu sebelumnya. Jadi bertanya. Iya. Yang tadi cara kedua Bu. betul. Kalau umpamanya kemiringannya itu kan positif ya Bu ya. Kalau umpamanya digrafikkan gitu kan bisa saja minus gitu. Kalau umpamanya kemiringannya minus, itu gimana tuh Bu? Ya. Maka dia Ya, akan kalau misalkan kemiringannya minus. misalkan kemiringannya min 2. Maka menjadi Y min 14 sama dengan min 2 dikali X min 2. Ya, maka hasil selanjutnya Y min 14 sama dengan min 2X plus Tambah 4. Ya, plus 4. Karena dari min 2 dikali min 2, yaitu plus 4. Maka Y sama dengan min 2X plus 4 ditambah 14. Y sama dengan min 2X plus 18. Tinggal seperti itu aja Pak persamaannya. Maka Y sama dengan min 2X plus 18. Kalau tadi kemiringannya menjadi negatif. Oke, Bu. Dilanjut. Maksudnya itu yang kemiringan yang min itu artinya nggak bisa berubah posisi jadi plus ya Bu ya? Karena patokan fungsi adalah Y, Pak. Y-nya yang harus positif. Kalau Y-nya negatif, gitu. itu yang harus diusahakan dia menjadi positif. Tapi kalau Y-nya sudah positif tetapi hasil X-nya negatif, itu mengikuti. Nah, karena fungsi, untuk di fungsi linear ini, fungsi kita menggunakan simbol Y. Seperti itu Pak. Jadi Y-nya yang memang harus ketemu positif.
Oke, Ya. siap Bu. Oke. Ya, siap. Makasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi untuk metode kedua dengan yang ketiga, ini bisa saling berkaitan. Jika teman-teman mau menyempurnakan atau menyajikan grafik, ya, bisa dipisah, bisa dilanjutkan. Artinya gini, ketika teman-teman mau hanya mencari persamaannya saja, hanya mencari fungsi linearnya saja, tanpa menyajikan data grafik, maka seperti bisa menggunakan cara yang kedua saja. Tetapi jika teman-teman mau menyajikan dalam bentuk grafik, maka melanjutkan ke cara yang ketiga, namanya cara penggal lereng. Apabila diketahui salah satu sumbu dari lereng yang memenuhi persamaan tersebut, ya, di mana tadi kita sudah mempunyai salah satu sumbu, yaitu sumbu 2,14, ya, koordinat atau sumbu sama. Kita tadi mempunyai satu koordinat 2,14. Nah, di cara penggal lereng ini kita sudah punya salah satu sumbu, kemudian kita punya sebuah persamaan linearnya. Nah, maka kita tinggal melanjutkan. Tadi adalah X-nya 2, Y-nya 14. X-nya 2, Y-nya 14. Ya, di salah sebentar, break aja nih sebentar ya.
kita lanjutkan lagi. Lanjut, Bu. Oke, tadi sampai oke di sini. Oh, sebentar. Loading dulu. Oke. Tadi sampai di sini. Nah, maka pada dasarnya sebenarnya fungsi linear mempunyai bentuk umum dengan simbol Y sama dengan A plus BX. Itu adalah bentuk umum dari fungsi linear. Ya, Y sama dengan A plus BX. Ya. Di mana A-nya adalah konstan. Ya, nilainya tetap. BX-nya adalah koefisien dari variabel X, nilai yang dipengaruhi oleh variabel X. Nah, dari persamaan yang kita peroleh, yaitu Y sama dengan 2X plus 10, itu dari persamaan yang kedua, metode kedua, Y sama dengan 2X plus 10, maka di sini kita bisa sajikan tabelnya dulu, ya. Tabel X dan tabel Y. Ada X sama dengan 0, 1, 2, sampai kita ambil contohnya sampai ke X5. Ya. Nah, ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? 10. Maka Y sama dengan 10 ditambah 2 dikali 0. Atau dibalik, ya. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 10, sama aja, ya. Maka Y sama dengan 10. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. X-nya 0, Y-nya 10. Ketika X-nya 1 atau jika X-nya 1, berapa nilai Y-nya? Yaitu dari Y sama dengan 10 ditambah 2 dikali 1. X-nya kita ganti 1. Sama dengan Y sama dengan 12. Nah, maka kita masukkan ke dalam tabel. X-nya 1, berarti nilai Y-nya 12. Nah, dilanjutkan. Oke, X2. Berapa nilai Y-nya? 14. 14. Itu sama dengan yang kedua, ya. Yang kedua. Titik koordinatnya juga sama. X sama dengan 3. 16. 16. Betul. X sama dengan 4. 16. 18. 18. 18. Ya, X sama dengan 4. Yang terakhir, X sama dengan 5. 20. 20. Oke, maka Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi ke tabel X dan Y. Ya. Berarti di sana ada X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Oke. Nah, dari tabel tersebutlah kita bisa menyajikan bentuk grafik. X-nya 0, maka Y-nya 10. Maka titik dari 0,10 ada di posisi paling kiri pada sumbu Y. Nah, kemudian berikutnya juga sama dengan X-nya 1, Y-nya 12. Nah, kurang lebih kalau kita tarik garis lurus, di sana akan ketemu posisi mengikuti dari garis. Di sini saya ambil 3, koordinat 3. X-nya 3, Y-nya 16. Ya. Nah, maka ada titik koordinat 3,16. X-nya 3, Y-nya 16. Dan saya ambil contoh lagi dari X-nya 5, Y-nya 20.
Nah, itu ada di titik tersebut ada di ujung garis yang paling atas atau paling kanan. Ujung garis paling kanan. Nah, maka jika ditarik lurus dari titik-titik koordinat tersebut, maka akan membentuk seperti ini. Ya. Nah, ini sama dengan grafik yang pertama. Sama ya, dengan grafik yang pertama. Itu, karena persamaannya sama. Jadi titik-titik koordinat tersebut tinggal ditentukan saja dan ditarik garis lurus. Maka akan membuat sebuah garis seperti yang di grafik tersebut. Nah, maka dari cara kedua dan cara ketiga kita bisa membuat menyajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan diketahui persamaannya. Nah, ini lebih lengkap lagi untuk metode kedua dan ketiga. Seperti itu. Untuk metode yang ketiga, ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Kalau metode yang Ya. ketiga jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Sudah ya. Karena memang melanjutkan dan dibantu dengan data tabel. Itu yang membuat lebih sederhana. Untuk yang berikutnya. Namanya adalah cara dwipenggal. Ya, atau pemenggalan menggunakan dua pemenggalan. Cara tersebut apabila diketahui penggal dari garis lurus tersebut pada masing-masing sumbu dengan mengasumsikan nilai 0. Ya, dengan mengasumsikan nilai 0. Dengan persamaan yang sama, Y sama dengan 10 plus 2X. Atau Y sama dengan 2X plus 10 sama ya. Persamaannya sama. Y sama dengan 10 plus 2X. Maka kita gunakan asumsi 0. Jika Y 0, maka berapa nilai X? Itu. Kan nilai X menjadi 0 sama dengan 10 plus 2X. Di mana nilai Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 10 plus 2X. Oke. Di sana ada dua kelompok, yaitu kelompok variabel X dengan kelompok non-variabel. Nah, untuk menyelesaikan salah satu variabel, berarti ada variabel X yang harus kita selesaikan. Maka kita pindah ruas si X tersebut. Yang 2X pindah ruas dari kanan ke kiri menjadi min 2X. Ya, min 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan min 5. Nah, maka dengan asumsi Y sama dengan 0, titik koordinatnya atau titik potongnya menjadi min 5,0. Titik koordinat, ingat X selalu di depan dan Y yang di belakang. Maka menjadi min 5,0. Itu asumsi Y sama dengan 0. Kemudian asumsi X sama dengan 0. Maka nilai X-nya, nilai Y-nya menjadi Y sama dengan 10 plus 2 dikali 0. Karena X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan 10 plus 2 dikali 0. Y sama dengan 10. Maka titik potongnya menjadi 0,10. X-nya 0, Y-nya 10. Nah, jika kita sajikan dalam bentuk grafik, maka berbeda nih dengan grafik yang lain posisinya. Ya. Berbeda dengan grafik yang lain posisinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada perbedaan posisi grafik? Ada yang bisa bantu menjawab? Karena X-nya min 5. Iya, karena posisi X-nya min 5. X.
karena posisi X. Tapi kalau teman-teman sekalian mengambil garis lurus melanjutkan dari lereng ini akan ketemu. Ini akan ketemu karena di sini persamaannya sama. Y sama dengan 2X plus 10 atau Y sama dengan 10 plus 2X. Persamaannya sama. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan di sini ada koordinat X0, Y10. Sama halnya dengan salah satu sumbu di sini. X-nya 0, Y-nya 10. Nah, kalau ditarik garis lurus, ini akan menyambung dengan grafik ini. Seperti itu. Ya, kalau cara Dwi Penggal ini dia lebih mudah. Jadi langsung memenggal dua sumbu dengan mengasumsikan jika Y sama dengan 0, berapa X-nya, dan jika X sama dengan 0, berapa Y-nya. Di sini lebih simpel lagi caranya. Tetapi catatannya jika di sini sudah diketahui persamaannya. Ya, persamaannya yang sudah diketahui sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu 4 metode dari fungsi linear. Bu, boleh nanya nggak? Boleh? Ini Bu, itu kan jika Y sama dengan 0, Ya. maka X 0 sama dengan 10 plus 2X. Nah, di situ kan Iya. langsung min 2X sama dengan 10. Kenapa Iya. nggak sederhana saja 2X sama dengan 0 min 10 gitu. 0 kurang 10. Nggak langsung Gimana? min 2X sama dengan 10 gitu. Gimana tadi, Pak? Kan, Itu kan 0 sama itu dengan kan 10 plus 2X. sama dengan 10 plus 2X. Kenapa? Oke, kemudian Itu kan jadi berubah jadi min 2X kan sama dengan 10. Nah, saya rasa hasilnya mungkin sama, cuman ininya yang berbeda ya, jalannya yang berbeda. Kenapa enggak 2X sama dengan 0 min 10 dulu gitu. 2X Kan sama hasilnya 2X sama dengan min 10 tetap sama itu. Jadi X sama dengan min 5. Bentar, Itu kan 2X sama dengan 0 min 10. Oke, gimana 2X? 2X sama dengan 0 2X min sama dengan 10. 0 min 10. Oke, sebentar. 2X sama dengan 0 min 10. Pertama, ada prinsip matematika yang dilengkap di sana, Pak. Yang pertama, 2X itu pindah ruas ke kiri. Harusnya menjadi min 2X. Nah, itu sedangkan Bapak tadi mengatakan 2X sama dengan 0 min 10. Betul. Tapi ada prinsip dasar yang Bapak lengkap di sana. Gitu. Sedangkan kalau prinsip dasarnya itu kan ketika 2X ini pindah ruas, kalau Bapak katakan 2X sama dengan, berarti kan si X ini pindah ruas, Pak. Dari kanan ke kiri. Dari sesudah sama dengan menjadi sebelum sama dengan, dan itu harus berubah simbolnya juga. Plus menjadi min, min menjadi plus. Itu prinsip dari dasar matematikanya. Nah, ada langkah yang dilengkap di sana. Memang lebih ibaratnya mempercepat langkah, tapi kita harus menerangkan dulu langkahnya. Kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi, harusnya hasilnya min 2X sama dengan 10 dikurang 0. Harusnya seperti itu, bukan 0 min 10. Tapi 0 min 10 dikurang 0. Enggak, gini Bu. Bagaimana kalau Y itu sama dengan 2? Apakah tetap 2X pindah ruas kiri kita menjadikan min 2X? Iya, itu kan prinsip dasar matematikanya, Pak. Prinsip dasar matematika ketika pindah ruas, dia dari positif menjadi negatif. Oke, sekali lagi nih Pak, yang 0 sama dengan 10 plus 2X. Versi Bapak, gimana tadi pindah ruasnya?
Nah, gini, 0 sama dengan jika 10 Y plus jika 2X. Y itu sama dengan 12 lah. Gimana? Misal kita Jika coba ya. Y, Sama jika dengan Y sama 12. dengan 12. 12. Sebentar, Pak. Di sini adalah dwipenggal. Di mana dwipenggal kita asumsikan 0. Mm. Iya. Dwipenggal Jika kita mengasumsikan 0. Maka dari mana Y sama dengan 12 tadi dari mana, Pak? 12-nya berarti dari kalau mana? difungsikan ke selain 0 nggak bisa ya? Karena kalau mau seperti itu, pakainya di sini cara penggal lereng. Bapak bisa ganti X-nya sama dengan 12. Nah, itu dengan cara penggal lereng. Tapi kalau dengan metode cara dwipenggal, kita mengasumsikan nilai 0 ke dalam variabel. Maka di sana ada jika Y sama dengan 0, kita cari nilai X-nya. Jika X sama dengan 0, kita cari nilai Y-nya. Gitu. Jadi memang dari si tekniknya ini sendiri, si metodenya ini sendiri yang mengasumsikan nilai 0 ke dalam variabel X dan Y untuk mempermudah kita menemukan titik koordinat dan membuat grafik linearnya. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Iya. Oke, jadi itu 4 metode dari fungsi linear. Nah, sekali lagi memang di sini berhubung ini adalah matematika ekonomi, di mana kita menerapkan ilmu-ilmu matematika ke dalam ekonomi, maka kita juga harus tahu beberapa prinsip dasar dari matematika. Ya. Ada kali silang, ada nama pindah ruas, min dikali min menjadi plus, dan sebagainya. Itu adalah prinsip dasar dari matematika yang ya kita harus menggunakan prinsip tersebut untuk sebuah penyelesaian permasalahan di matematika ekonomi ini. Seperti itu. Oke, untuk 4 metode tersebut ada pertanyaan? Bu, mau Ya, jadi minta jelasin aja, Bu, yang hasil X min sama dengan min 5, Bu. Cara penyelesaiannya dari yang min 2X sama dengan 10. Oke, penyelesaian. Oke, berarti kelanjutan dari min 2X sama dengan 10. Iya. Ya. Min 2X sama dengan 10. Kita selesaikan, maka X sama dengan 10 dibagi min 2. X sama dengan 10 dibagi min 2. Maka X sama dengan min 5. Maaf, Bu, itu kenapa dibagi, Bu, nggak kayak pindah ruas kayak tadi gitu, Bu? Karena min 2X ini bukan kelompok yang berbeda, tapi mereka satu kelompok. Nah, X ini mempunyai nilai 2. X mempunyai nilai 2 min. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X-nya. Ketika min 2X sama dengan 10, atau gini, untuk mudahnya gini. Ketika kita dulu belajar min 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 10. Nah, seperti itu. Min 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 10. Nah, itu kalau kita kembali ke matematika dasarnya. Itu, maka ketika di sini berbunyi min 2X sama dengan 10, itu artinya sama dengan min 2 dikali berapa supaya hasilnya 10. Maka X sama dengan 10 dibagi min 2. X sama dengan min 5. Bukan pindah ruas karena min 2 dengan X mereka satu kelompok, satu kesatuan. Beda dengan tadi ada 56 dengan 16 di dalam satu buah rangkaian persamaan ada satu kelompok yang terpisah, maka mereka harus digabungkan dulu. Seperti itu, Pak, penyelesaian dari min 2X sama dengan 10.
Kenapa X harus 10 dibagi min 2? Nah, karena sama halnya seperti kita menyelesaikan min 2 dikali berapa supaya hasilnya 10. Halo, Baik, Bu. Seperti Terima kasih, Pak. Bu. Iya, saya oke. boleh Berarti mudahnya Bu, Iya. berarti apabila perhitungan mudahnya min ini X boleh tidak misalnya min 2 dikali min 5. Ya. Apa? Min 2 dikali Cara berapa? mudahnya mencari X-nya, Bu. Iya, itu tadi. Min 2 Min 2 dikali min 5, ya. Sama min dengan 10 berarti min 5 di sini. Iya, X-nya. tapi kan pertanyaannya tadi kan X-nya berapa? Dari mana X-nya sama dengan 5? Ya dari Nah, 10 dibagi min 2. Nah, kalau misalnya untuk membuktikan, nah baru untuk membuktikan benar nggak nilai X-nya ini min 5, baru min 2 dikali kali min 5. apa namanya? Kenapa ini? Oh, oke. Min 2 dikali min 5 sama dengan 10. plus 10 atau positif 10. Itu untuk pembuktian. Tapi untuk menyelesaikan ya kembali seperti tadi. Ngerti, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan, Pak. Ini boleh tidak misalkan kita pakai metodenya meneruskan yang persamaan yang itu tadi, cuma nanti posisi pindah ruasnya di akhir gitu, Bu. Contohnya kayak gini, Bu. Misalkan kan tadi 0 sama dengan 10 tambah 2X. Nanti kan diteruskan jadi misalkan kita ubah posisi yang pindahnya adalah 10 gitu, Bu. Jadi Boleh. kan 0 min 10 sama dengan 2X. 2X. Oke. Nah, dari itu diteruskan nanti kan otomatis Nah, jadi min 10 betul. sama dengan 2X. Nah, 2X. baru setelah itu dipindahkan luasnya gitu, Bu. Nah, Mungkin kalau seperti itu saya rasa enggak masalah, Bu, ya. bisa. Kalau seperti itu bisa, artinya di sana tidak melangkahi dari prinsip prinsip matematikanya. Betul. Mungkin tadi Itulah Bu yang saya maksudkan tadi, Bu. Nah, itu. itu. Kalau Kalau gini, saja. oke. Ya, kita lanjutkan tadi berarti ketemu hasilnya min 10 sama dengan 2X. Ya, min 10 sama dengan 2X. Oke, kita lanjutkan menjadi min 10 per min 10 per 2 sama dengan X. Ya, kelanjutannya. Min 10 per 5 per 5 per 2 sama dengan X. Min 5 sama dengan X. Nah, ketemu hasilnya akan seperti min 5 sama dengan X. Itu baru dibalik. X sama dengan min 5. Tapi kalau sudah dari awal pindah ruas langsung si 2X ini pindah ruas langsung diotomatiskan ke positif, jangan. Walaupun betul, tapi ada prinsip matematika yang dilengkap. Tapi kalau dengan cara yang tadi, bisa min 10 sama dengan 2X. Min 10 dibagi 2 sama dengan X. Min 5 sama dengan X. Baru dibalik, X sama dengan min 5. Itu bukan pindah ruas. Untuk yang terakhir ya, yang terakhir itu bukan pindah ruas, tapi penyebutan. Ya, penyebutannya. Seperti itu. Sama dengan kita menyebutkan nasi adalah karbohidrat. Karbohidrat bagian dari nasi. Nasi bagian dari karbohidrat. Karbohidrat salah satunya adalah nasi. Nah, penyebutannya itu yang dibalik. Bukan artinya pindah ruas, tapi penyebutan. Ketika tadi min 5 sama dengan X. Kalau gini, kira-kira gini Bu, bisa nggak ya? Misalnya kan 5 sama dengan, itu terlepas dari ini ya, masalah sumbu ya, dipenggal ya. Misalnya kan 5 sama dengan 3 tambah 2. Otomatis
Heeh. 2 sama dengan 5 kurang 3. Nggak bisa kan min 2 Oke. sama dengan 5 kurang 3 gitu. Gimana? 5 sama dengan 3 dikurang Tambah 2. 3 tambah 2. Artinya 2 sama dengan 5 kurang 3 dibalik gitu kan? Bisa kan? Gini Pak, itu jika semua bilangan sudah diketahui terlepas dari sumbu, iya, karena semua bilangan sudah diketahui. Kita mau membalik 2 sama dengan 5 dikurang 3 atau gimana tadi? Iya, atau 3 sama dengan 5 dikurang 2 itu kan hanya membolak-balikan susunan bilangan, Pak. Tapi kalau di sini kasusnya adalah kita mencari sebuah nilai dari variabel. Sedangkan yang Bapak sebutkan semua bilangan sudah diketahui. Jadi kita tinggal merubah penyebutan bilangannya aja atau merubah susunan bilangannya saja. Gitu, Pak. Ada beda case di sana. Ya, sekali lagi intinya adalah kita memang harus memahami dari dasar akuntansinya, dasar matematikanya dulu, prinsip dari matematika dulu. Ya. Oke, saya lanjut ya karena kita masih ada 2 metode. Kita ada, nah di sini boleh nih, nanti kita akan berkutik lagi dengan yang namanya pindah ruas, dengan yang namanya penyebutan variabel atau pencarian nilai variabel. Ya, nah untuk mencari nilai-nilai variabel X dan Y, ini beda case ya. Ini beda case dengan 4 metode tadi. Ini adalah jika kita mempunyai 2 persamaan, di mana di situ ada variabel X dan Y yang kita belum ketahui nilainya. Nah, maka kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu cara substitusi dan cara eliminasi. Nah, ini nanti di sini akan berkutik lagi nih dengan yang namanya pindah ruas. Ya. Oke, contohnya ada 2 persamaan 2X plus 3Y sama dengan 21. Persamaan pertama. Persamaan kedua, X plus 4Y sama dengan 23. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu, cara substitusi. Maka dari 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Oke. Di sini gini, yang paling mudah teman-teman mencari nilai yang variabel ini sudah bernilai 1. Di sana ada 2X, ada 3Y, ada X, dan ada 4Y. Di antara 2 persamaan tersebut, di mana ada variabel yang mempunyai nilainya hanya 1, yaitu X. Ya, X plus 4Y sama dengan 23. Artinya 1X ditambah 4Y sama dengan 23. Nah, maka kita bisa menggunakan dari persamaan kedua. Kita bisa menggunakan persamaan kedua. Nilainya 1 menjadi X sama dengan 23 min 4Y. Ya, tujuannya untuk lebih mempermudah dalam mensubstitusikan. X plus 4Y sama dengan 23 menjadi X sama dengan 23 min 4Y. Ya, jadi persamaan yang pertama tidak kita otak-atik dulu. Kita ambil persamaan kedua. Ya. X plus 4Y sama dengan 23 menjadi X sama dengan 23 min 4Y. Sampai di sini clear? Lanjut. Clear. Oke. Nah, maka di sana
kita bisa mensubstitusikan nilai X nilai X sama dengan 23 min 4Y, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 2X plus 3Y sama dengan 21. Nah, kita gunakan persamaan pertama. 2X plus 3Y sama dengan 21. Ganti X-nya menjadi 23 min 4Y. Substitusikan X-nya menjadi 23 min 4Y. Maka menjadi 2 dikali 23 min 4Y. Ditambah 3Y sama dengan 21, itu normal seperti biasa. Maka hasilnya menjadi 46 dikurang 8Y ditambah 3Y sama dengan 21. 46 min 5Y sama dengan 21. Min 5Y sama dengan 21 min 46. Min 5Y sama dengan min 25. Y sama dengan min 25 dibagi min 5. Y sama dengan 5. Itu untuk mencari nilai Y. Sampai di nilai Y dulu. Ada pertanyaan? Sambil dipahami langkah-langkahnya. Y-nya dari mana, Bu? Kenapa? Itu, Bu. 26 min 5Y. Itu dari mana, Bu? 5Y-nya, Bu. 5Y. Min 8Y ditambah 3Y. Ya, yang min 5Y itu dari min 8Y ditambah 3Y. Plus 3. Jadi pengerucutannya pengurangan, Bu, ya, ini ya? Ya, betul. Sama seperti yang tadi, kita kelompokkan yang mempunyai variabel sama, yaitu Y. Ada min 8 ditambah 3. Berarti min 5 untuk variabel Y. Ya, untuk pengerucutannya atau untuk penyederhanaan dari dua variabel Y ini kita gabungkan menjadi min 5Y. Gimana? Min 8-nya itu dapatnya di mana, Bu? Min 8Y dari 2 kali min 4Y. 2 kali 4Y. Iya, di baris kedua. Di baris kedua itu ada 2 kali 23, itu kan 46. Kemudian 2 dikali min 4Y, itu min 8Y. Ada lagi? Maka akan ketemu Y sama dengan 5. Oke, Y-nya sudah ketemu, Y sama dengan 5. Tapi ada satu variabel lagi yang kita belum tahu nilainya berapa, yaitu variabel X. Iya, maka kita lanjutkan untuk mencari nilai X. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan persamaan pertama maupun persamaan kedua. Saya di sini menggunakan persamaan yang kedua, yaitu dari X sama dengan 23 min 4Y. Ya, atau persamaan murninya, persamaan asalnya tadi adalah X plus 4Y sama dengan 23. Yang sudah kita rubah menjadi X sama dengan 23 min 4Y. Nah, kita substitusikan nilai Y sama dengan 5 ke dalam persamaan tersebut. Maka menjadi X sama dengan 23 dikurang 4 dikali 5. X sama dengan 23 dikurang 20. X sama dengan 3. Nah, itu nilai X-nya. Bu, saya mau pakai persamaan yang pertama. Boleh. Maka akan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 21. Nah, coba disubstitusikan nilai Y sama dengan 5 ke dalam persamaan pertama. Seharusnya X-nya adalah 3.
Coba Jadi disubtitikkan dulu. sebentar Bu, berarti Ya. untuk mencari sebentar Bu, bertanya Ya. Bu, untuk Ya. cari nilai X, Ya. berarti kita harus mencari nilai Y dulu ya Bu. Iya. Karena tadi kan di awal kita dibantu oleh persamaan yang X sama dengan 23 dikurang 4Y. Kita cari Y dulu. Itu baru kita mencari Bu, nilai nanya lagi X-nya. Bu. Iya. Kasih Bu. Mungkin hasilnya sama ya. Kayak gini misalnya kan, itu kan 46 kurang 5Y sama dengan 21 kan. Itu terus 5Y sama dengan 46 kurang 21. Terus 5Y sama dengan 25. Y sama dengan 5. Mungkin jalannya saja yang berbeda. Itu bisa nggak Bu ya? Iya, betul. Tapi yang tadi saya katakan Pak, ada prinsipnya. Tadi kan Bapak bilang 5Y sama dengan 46 dikurang 21. Ya. Yang aslinya min 5Y ini nilainya min, dan 46 pindah ruas yang seharusnya min 46. Betul. Nantinya akan ketemu jawaban yang sama karena Bapak kalikan lagi dengan minus. Bisa kalikan lagi dengan minus namanya. Jadi gini, pemecahan dari Bapak, pindah ruas dari Bapak tadi seperti ini. Min 5 harusnya sebelum ke persamaan yang Bapak dapat. Harusnya sebelumnya min 5Y sama dengan 21 min 46. Nah, di sana Bapak kalikan dengan min, baru berubah menjadi 5Y sama dengan min 21 plus 46. Nah, harusnya seperti itu, atau 46 dikurang 21. 5Y sama Itu. dengan Jadi memang ada, iya, harusnya ada perkalian minus dulu untuk menghilangkan si min 5Y menjadi 5Y. Karena berdasarkan prinsipnya tadi, harusnya dia minus dulu. Kenapa dia tiba-tiba harus menjadi positif? Nah, itu ada stepnya, ada langkahnya, karena dikalikan dengan min. Nah, dan itu harus berlaku sama dengan semua bilangan. Betul, hasilnya akan sama. Tapi caranya saja. Seperti Caranya itu. nggak boleh ya Bu ya? Kalau hasilnya sama. Gini Pak, bukan caranya nggak boleh, tapi ada penjelasan cara di sana yang harus diperjelas gitu Pak. Langkah yang harus diperjelas. Kenapa min 5Y bisa menjadi 5Y, kemudian 21 dia jadi minus, 46 yang harusnya minus jadi plus. Nah, itu kan ada alasannya kenapa Bapak bisa merubah persamaan seperti itu. Bisa. Enggak, tadi 5Y sama dengan 46, Iya. enggak min, 46 yang dikurang 21. Iya. Sama kan? Oke. Bapak punya persamaan 5Y sama dengan 46 dikurang 21. Seharusnya 5Y nilainya negatif. 25. Enggak, 25. 46 kurang 21 kan 25. Gini, Pak. Sama saja Y sama dengan Gini, 5. Bapak tadi punya persamaan 5Y sama dengan 46 dikurang 21, betul? Ya, betul. Ya. Yang saya tanyakan, kenapa 5Y yang harusnya nilai aslinya adalah min menjadi plus? Alasannya? Dan kenapa bisa berubah seperti itu? Adalah ini. Min bagi min sama dengan plus. 46 kurang 5 itu 21, artinya 21 itu Bukan, saya bertanya yang 5Y-nya dulu. Saya bertanya 5Y, kenapa 5Y yang asalnya adalah min menjadi plus? Dari mana caranya? Min dibagi min sama dengan plus.
Nah, itu Karena dia pindahan kan, Bu. penjelasan cara. Prinsip dasar matematika, Bu. Iya min betul. 25 Ada bagi 5, Bu. prinsip dasar matematika yang nggak bisa dilengkap, bisa dipraktiskan, tetapi tidak bisa dilengkap ketika di sana menjadi 5Y sama dengan 46 dikurang 21. Betul bisa. Tapi ada caranya. Bisa seperti itu, tapi ada caranya, yaitu dari prinsip dasar si matematika tadi. Karena Ibu 5Y begini, itu Bu. nilai aslinya min. Kenapa bisa menjadi plus? Itu Dari tuh mana begini, Bu. caranya? Begini, Bu, dari Eman. Ya. Caranya adalah min 5Y itu tuh dipindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 25 bagi negatif 5, hasilnya 5 karena positif kali negatif itu hasilnya negatif, Bu. Betul. Iya, itu kan yang di cara cara saya dong berarti. Ya. Yang tadi Bapak siapa tadi yang dapat persamaan 5Y Eman. sama dengan 46 dikurang 21. Ya, saya tegaskan sekali lagi 5Y sama dengan 46 dikurang 21. Pertanyaan saya, 5Y itu nilai aslinya harusnya adalah min. Kenapa bisa berubah jadi plus? Bagaimana caranya? Bisakah? Bisa. Benarkah caranya? Bisa, benar. Tapi bagaimana caranya? Itu yang saya tanyakan. Karena nilai aslinya dia adalah min. Karena ada prinsip dasarnya. Harusnya sebelumnya adalah min 5Y sama dengan berapa tadi 46 ya. 46 itu berarti sebelumnya harusnya min 46 sama dengan min 46 plus 21 dibagi dengan minus karena mau dipositifkan. Dibagi dengan minus baru betul menjadi 5Y sama dengan 46 min 21. Semuanya rata dibagi minus. Min 5Y dibagi min menjadi 5Y, menjadi positif. Kemudian min 46 karena pindah ruas, kemudian dibagi dengan min, maka menjadi positif 46. Nah, itu dasarnya itu, Pak. Sebagai penjelasan caranya. Jadi, oke, untuk beberapa yang mau mempraktiskan bisa, tetapi tetap dengan menggunakan prinsip. Bisa dipraktiskan. Kan pertanyaan saya tadi cuma dari mana min 5Y menjadi 5Y, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara semuanya sama-sama dibagi min. Itu jawabannya. Betul, bisa pakai 5Y sama dengan 46 dikurang 21. Toh hasilnya sama, Y sama dengan 5. Betul. Hanya penjelasan caranya. Oke, Bu. Ya, oke, saya lanjut ke itu tadi di cara yang pertama, di mana dari dua persamaan bisa diketahui nilai X dan Y-nya. Nah, kemudian dengan cara yang kedua yaitu cara eliminasi, di mana kita menggunakan persamaan yang sama yaitu 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Dua persamaan dengan dua bilangan yang dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan sementara salah satu variabelnya. Kita menggunakan variabel yang sama, hanya cara yang berbeda antara cara satu dengan cara dua, substitusi dengan eliminasi. Dieliminasi maka 2X. Oke, di sini sebelumnya teman-teman jangan melihat dulu yang bagian kanan kali 4 kali 3. Ya. Itu adalah opsi. Teman-teman lihat dulu yang di bagian kiri. 2X plus 3Y sama dengan 21 titik titik titik
kali 1. Ya, itu kali 1, bukan X1. Kemudian ada persamaan keduanya, X ditambah 4Y sama dengan 23 kali 2. Nah, maka kenapa di sini ada kali 1 kali 2? Karena tujuan pertama dari eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Ya, menghilangkan salah satu variabel. Maka menjadi 2X plus 3Y sama dengan 21. Kemudian yang persamaan berikutnya menjadi 2X plus 8Y sama dengan 46. Sampai sini ada pertanyaan? Clear. Oke. Jadi ada persamaan baru namanya. Ketika dieliminasi, kita kalikan dulu fungsi perkalian yang pertama tadi ada kali 1 kali 2. Tujuannya adalah supaya salah satu variabel hilang. Di sini saya akan menghilangkan variabel X. Ya, saya akan menghilangkan variabel X. Maka jika dieliminasi menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 21, masih normal karena dikali 1, dan persamaan keduanya menjadi 2X plus 8Y sama dengan 46. Dikurang 2X dikurang 2X, 0, habis. Variabel X-nya habis. 3Y dikurang 8Y, min 5Y. Sama dengan 21 dikurang 46, min 25. Y sama dengan min 25 dibagi min 5. Y sama dengan 5. Ada pertanyaan sampai Y sama dengan 5? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Belum ada, ya. Bu. Oke, lanjut di X plus 4Y sama dengan 23. Maka X plus 4 dikali 5. Dari mana 5? Yaitu dari Y sama dengan 5. Ya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. X sama X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. X ditambah 20 sama dengan 23. Maka X sama dengan 23 dikurang 20. 20-nya pindah ruas karena akan disatukan dengan golongannya yang tanpa variabel. X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Jika kita mensubstitusikan dari salah satu variabel. Ya. Di sini menghilangkan X-nya dulu. Kemudian mencari Y. Ketika Y diketahui, substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai X. Nah, yang sebelah kanan adalah jika kita mau menghilangkan Y dulu. Ya. Y dulu nih yang mau kita habiskan. Yang mau kita selesaikan. Maka 3Y dengan 4Y. Berapa dikurang berapa yang hasilnya bisa 0. Berarti yang terdekat adalah 12. Dari mana 12? Kalau teman-teman ingat ada Bapak Ibu sekalian ingat ada yang namanya KPK-FPB dulu. 3 dengan 4. Maka untuk mempermudah kita kaliin aja. 3 kali 4 12. Nah, maka yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3 supaya nilai Y-nya hasilnya sama dan jika dikurang hasilnya adalah 0 atau hilang. Ya, maka menjadi persamaan baru. 8X ditambah 12Y sama dengan 84. 3X ditambah 12Y sama dengan 69. Dieliminasi atau dikurangi. 8X dikurang 3X yaitu 5X. 12Y dikurang 12Y 0, hilang. Berarti 5X sama dengan
15, yaitu dari 84 dikurang 69. X sama dengan 15 dibagi 5. X sama dengan 3. Substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa pakai persamaan X plus 4Y, bisa pakai persamaan 2X plus 3Y. Hasilnya sama. Di sini saya pakai 2X plus 3Y sama dengan 21. 2 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 21 dikurang 6. 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 3. Y sama dengan 5. Jadi mau dengan cara yang pertama substitusi maupun cara eliminasi akan ketemu nilai variabel yang sama, yaitu X-nya 3, Y-nya 5. Ya, sama dengan cara ini. Terserah dari Bapak Ibu sekalian, cara mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah untuk diterapkan. Seperti itu untuk di fungsi linear. Untuk penerapan fungsi linear di ekonomi, nanti pembahasannya setelah UTS masuk di materi pra-UAS. Oke, sampai di sini untuk substitusi dan eliminasi. Ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan ke beberapa persiapan dari UTS dan tugas. Ada kekurangan dari pertemuan kita. Waktunya juga, Bu. Ya. Apa, Pak? Waktunya ini, Bu, udah jam 8. Ya. Dari waktu juga nanti ada mata kuliah kedua, saya juga ada mata kuliah kedua. Oke, jadi gini, minggu Nanti depan. begini, Bu, bagaimana kalau di-share aja di WA grup, Bu? Oke, sebentar ya, saya jelaskan 5 menit ya. Minta waktunya 5 menit sebentar. Ya, Bu, Jadi siap, Bu. minggu depan kita UTS ya, berdasarkan schedule time dari kampus. Minggu depan adalah waktunya UTS. Sedangkan salah satu syarat UTS adalah minimal 7 kali pertemuan. Kita baru 3 kali pertemuan. Maka kita ada kekurangan 4 kali pertemuan. Itu akan saya tutup dengan tugas. Ya. Saya akan tutup pertemuan 4 pertemuan tadi dengan tugas supaya memenuhi syarat sehingga kita minggu depan bisa UTS. Tugasnya setelah ini akan saya kirimkan ke WA dan teman-teman punya batas waktu sampai hari Minggu. Maka Senin pagi saya sudah bisa merekap. Ya. Senin pagi saya sudah bisa merekap tugas dari teman-teman dan melaporkan ke kampus sebagai syarat pertemuan. Ya, sebagai syarat melengkapi pertemuan yang kurang. Nah, jadi saya tunggu di hari minggu depan ini, Bu. UTS-nya, Bu. Minggu depan ini. Iya, minggu depan tanggal 15. Saya lupa 15, 16, 17 ya? 16 atau 17 ya lupa. 18. Iya. UTS-nya sesuai jadwal kah, Bu? Iya, sesuai jadwal. Ya, dan waktunya 1,5 jam. Dimulai dari 5:30 ya, sampai jam 8. Artinya di situ teman-teman punya batas waktu untuk mengerjakan dan mengupload jawaban ke e-study. Upload jawaban e-study di kolom tugas pertemuan ke-8 ya. Nanti saya tegaskan lagi di WA group ya. Bu, jam 6 itu maksudnya jam 6 pagi, Bu. Apa tuh? Jamnya untuk UTS. Apanya nih? Sore. Jam apanya ya, Pak? Kalau jam ujiannya dengan waktu maghrib bagus 5:30 gitu. 5:30. Jadwal jamnya ya, Bu ya. Jam kuliah, jam ujiannya mengikuti dari jam apa namanya? Jam ujian mengikuti jam kuliah. Jadi kita mulai jam 6. Waktunya iya, waktunya 90. Iya, 6. Iya, sesuai dengan jam kuliah.
Artinya di sana setengah 6 sampai 7 ya. Bu, lanjutannya Kalau Bu. Bu, gimana 90 menit. atau gimana apa kita lanjut? Gini Pak, gini ya, waktu ujian Bagian itu tinggal, Bu. 90 menit. Ya, sebentar ya. Waktu ujian itu 90 menit. Kalau dimulai dari setengah 6 berarti sampai jam 7. Tapi ada toleransi waktu 30 menit. Artinya sampai jam setengah 8. Ya, di mana setengah 8 itu teman-teman juga maksimal untuk mengupload jawaban teman-teman, jawaban ujian teman-teman. Diupload di kolom tugas pertemuan ke-8. Nanti akan saya tegaskan lagi di hari pas hari ujiannya pagi, saya tegaskan lagi. Saya remind ditanya, Bu. lagi. Iya. UTS-nya Google Meet atau di e-learning saja, Bu? Di e-learning saja. Untuk UTS tidak ada Google Meet. Oh, iya. Iya. Bu, tanya Bu. Jangan susah-susah Iya. Bu, soalnya Bu. Kan tulis kita tangannya, mulai Bu, ya? jam 17.30 ya Bu. Ya. Nah kan itu kan kebentrok banget sama sholat maghrib sama sholat isya tuh kalau sampai setengah 8 itu gimana Bu? Enggak, cuman di e-learning. Ya, Ya gini. kan walaupun di Sesimpel, learning iya. tetap kita harus ngejawab kan butuh waktu Iya. gitu. Gini, makanya di sini kan sudah ditambahkan waktu yang harusnya 90 menit menjadi 120 menit, yang harusnya 1,5 jam menjadi 2 jam. Karena ada jeda memang di sana. Jeda sholat maghrib. Gitu. Dan ada tolerir waktu untuk mengupload juga. Dan teman-teman juga nanti jam 8 harus sudah masuk juga di ujian kelas yang kedua, kelas yang berikutnya. Ya, jadi di situ memang ada. Iya, Bu. Maaf, Bu. Iya. Iya, aku nanya, Bu. Nggak ada nggak, Iya. Bu? Itu kisi-kisi untuk UTS-nya, Bu? Kisi-kisi untuk UTS gini. Kisi-kisi UTS itu adalah tugas. Jadi nanti saya berikan tugas, itulah kurang lebih gambaran soal di UTS. Oh iya, Bu. Siap, Iya. Bu. Gitu. Bu, mohon maaf, Makanya Bu, nanti Ina setelah mau nanya, Bu. iya, iya Bu, silakan karena Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau jawabannya tuh ditulis lewat buku, jadi difoto baru dikirim lewat Iya. file gitu, Bu. Betul seperti itu. Iya, Bu. Iya, oke, Bu. Betul Makasih, seperti Bu. itu. Iya. Soalnya berapa banyak Bu? Boleh tahu kisi-kisinya? Oke, soalnya berapa banyak? Nanti teman-teman lihat di tugas ya. Setelah ini saya lempar tugasnya ke grup. Nah, kurang lebihnya itulah UTS-nya, gambaran UTS-nya. Bu mau nanya Bu, masalah kartu ujian Bu. Kalau untuk masalah kartu ujian bisa ditanyakan ke kampus ya, ke Iya. akademik atau ke yang menghandle dari program sarjana desa ini. Itulah maksudnya kan gini Bu, itu kan ada jadwal cetak kartu ujian dari tanggal 9 sampai 27 November itu. Cuma setelah kita masuk ke si akad dicetak kan belum bisa tuh Bu. Berarti hubungi orang biro aja Bu, orang keuangan ya. Iya, iya. Oh, gitu. Itu bisa menghubungi ke kampus yang berwenang, bisa di bagian akademik atau di bagian keuangan atau di bagian yang handle ketua programnya gitu. Yang bisa handle ke sana. Iya. Karena di sini di informasinya kan ada jadwal cetak kartu ujian, berarti kan UTS pakai kartu ya Bu? Kartu tersebut itu nanti juga difotokan dan diupload juga. Jadi teman-teman bisa menguploadnya itu tugas dulu nih, jawaban tugas misalkan 4 lembar, baru nanti foto yang terakhir itu foto kartu tugas, kartu ujian, maaf. Gitu. Atau dibalik kartu ujian dulu di halaman pertama, antar halaman kedua jawaban berapa lembar. Nah, itu bisa seperti itu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama kayak Iya. tugas biasanya yang kita upload lewat study itu ya, Bu? Ya, betul seperti itu. Bu, mohon maaf, Bu. Kartu ujiannya Iya. kapan dibagikan, Bu? Apanya nih, Bu?
Kartu ujiannya. Oh, kalau untuk kartu ujian, Bapak Ibu bisa tanyakan ke bagian akademik atau di bagian keuangan ya, Bu? Oke Bu, oke Bu, oke Bu. Iya. Mau ada kartu ujian atau nggak ada, yang penting kita ujian aja, Iya, Bu. coba dikerjakan dulu. Betul. Coba dikerjakan dulu, coba diikutkan dulu. Nanti permasalahan nilai nilai ujiannya diinput atau tidak itu nanti dari kampus. Biasanya dilihat dari kartu ujian salah satunya atau syarat-syarat yang lainnya itu kewenangan dari kampus, Ibu Bapak. Bu, mau tanya Bu. Soalnya Bu. Iya. Ibu mau tanya ini terkait dengan tugas tadi itu Iya. kerjanya pakai tulis tangan Kak Bu. Iya, Pak, ditulis tangan. Baru Kenapa diupload pakai PDF, pakai PDF nanti Kak Ibu ya. Boleh. Boleh di foto terus langsung diupload, boleh. Mau masuk ke versinya Bapak Ibu deh untuk lebih mudah menguploadnya seperti apa. Yang pasti tugasnya di tulis tangan. Karena di sana kan ada pangkat, ada pembagian segala macam. Kalau pakai komputer justru kayaknya ada beberapa ya yang harus menggunakan simbol, harus menggunakan apa segala macam. Gitu. Siap, Bu. Jadi untuk Bagus tulisan tangan, bagus tulisan tangan. bagus tulisan tangan dan biasanya lebih mudah kita cerna gitu, kita serap. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Dikirim ujiannya juga. Kalau ujiannya Bu. Ini. Kenapa, Pak? Kalau ujiannya Bu, pakai tulisan tangan juga atau gimana? Oke Bu, makasih Bu. Kalau ujiannya pakai tulisan tangan juga Kak Bu. Oh iya, ujiannya pakai tulisan tangan juga, Pak. Pakai tulisan tangan aja. Terima kasih Bu. Iya. Bu, nanti informasinya di WA aja Bu, di grup WA aja Bu. Iya. Ini Nanti jam saya kedua info udah ya mulai. nih. Iya, Iya, makanya Bu. saya. Oke, nanti selanjutnya saya info ya ke WA ya untuk tugasnya seperti apa, untuk nanti persiapan ujiannya juga nanti saya info di WA grup aja ya. Oke, untuk Baik, Bu. absensinya itu nanti saya ambil dari Istadi ya, saya sesuaikan dari Istadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berhubung waktunya kita juga sudah habis. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya tutup perkuliahan kita dengan lafazan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Ya Bu, makasih. Alhamdulillah, Bu. Sama. Amin. Makasih Bu. Langsung pindah sebelah. Sebelah belum ada nasi masuk nih.